الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله حمدا الشاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الهادئون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan di hari yang mulia, di hari yang penuh berkah, melalui mimbar khutbah ini marilah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya,
dengan mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan ketakwaan kepada Allah lah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan sejahtera di dunia dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Masyarul muslimin rahimahullah. Bersyukur kepada Allah bagi orang-orang yang beriman adalah suatu keharusan, bahkan kebutuhan. Karena setiap waktu, setiap detik, manusia selalu mengkonsumsi dan menikmati anugerah dan fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Bagaimana jantung bisa berdetak, darah bisa mengalir, kelopak mata bisa berkedip, makanan minuman yang masuk ke dalam perut kita kemudian dicerna di dalam perut, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh, dan sisanya ampas yang keluar dengan sendirinya tanpa ada campur tangan kita. Semua itu karena adanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tataharram zarratun illa biiznillah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak di alam ini, walaupun sebentar biji saat, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Betapa besar nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, baik yang terlihat oleh mata maupun yang tidak terlihat oleh mata, dan bahkan yang hanya bisa dijangkau dan dijamah oleh rasa dan mata hati. Seandainya seluruh lautan yang ada di dunia ini dijadikan tintanya, dan ranting-ranting pohon yang ada di dunia, di hutan-hutan ini dijadikan penanya untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, nikmat-nikmat Allah, niscaya tidak akan cukup untuk menuliskannya, walaupun ditambah dengan sebanyak itu pula. Allah nyatakan di dalam firman-Nya, "Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Dan Allah pun menegaskan di ayat lain dengan firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Dan bahkan di dalam surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali, 31 ayat di dalam satu surat diulang-ulang oleh Allah, menyatakan besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Dengan firman-Nya, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kebenaran ayat ini telah kita yakini dan kita sadari akan segala nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang nampak sampai yang tidak nampak. Sungguh kita tidak dapat membayangkannya. Kita hanya dapat memujinya, mensyukurinya, dan mengagungkannya atas kebesaran dan kemahamurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan ini memposisikan kita sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus merupakan pengakuan dan kesadaran sebagai manusia yang harus berbakti dan beribadah hanya kepada Allah, baik di dalam hati, lisan, dan amal perbuatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk merealisasikan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan anugerahnya,
Kita jadikan seluruh potensi yang ada dalam diri kita. Baik itu umur kita, waktu kita, anggota badan kita, kesehatan kita, harta kita, ilmu pengetahuan kita. Semuanya dipergunakan di jalan Allah untuk ketaatan dan pengabdian. Dan beribadah hanya kepada Allah. Dan memberikan kemaslahatan dan manfaat. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Maka dengan pembuktian syukur yang benar dan proporsional, Allah menjamin akan memberikan karunia dan anugerahnya yang lebih banyak lagi. Dan kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi apabila karunia dan anugerah Allah disia-siakan, dikufuri, diingkari, bahkan dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah, hanya untuk memperturutkan hawa nafsu, maka laknat dan kemurkaan Allah lah yang akan menimpa. Dalam hal ini Allah telah mengingatkan di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur kepada Allah, sungguh aku, kata Allah, akan tambahkan nikmatku kepadamu. Akan tetapi jika kamu mengkufurinya, mengingkarinya, sesungguhnya azabku sangat pedih. Karena perilaku dan perbuatan manusia akan mempengaruhi situasi dan kondisi kehidupan manusia itu sendiri. Apabila perilaku dan perbuatan manusia baik sesuai dengan petunjuk Allah dan tuntunan Rasul-Nya, maka kebaikan-kebaikan pun akan menyertai kehidupan manusia berupa rahmat dan keberkahan yang datangnya dari langit dan bumi. Sehingga kehidupan pun dipenuhi dengan kedamaian, kesejahteraan dan keamanan. Akan tetapi apabila perilaku dan perbuatan manusia buruk, sudah menyimpang dan berpaling dari petunjuk Allah dan tuntunan Rasul-Nya, maka keburukan pun akan menyertai kehidupan manusia berupa laknat dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kehidupan pun diwarnai dengan berbagai krisis yang tiada perkesudahan. Dalam hal ini Allah telah mengingatkan di dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika seandainya seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa, yaitu bersyukur kepada Allah, sungguh kami, kata Allah, bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi, akan tetapi mereka mendustakannya, maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Yang saat ini kita saksikan di berbagai belahan dunia, termasuk di negeri kita ini, banyak terjadi berbagai krisis dan problem kehidupan manusia yang tiada perkesudahan. Yang akhirnya terjadilah berbagai kerusakan di daratan dan di lautan. Allah ingatkan di dalam firman-Nya, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sungguh telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia. Padahal Allah begitu kasih dan sayangnya kepada manusia dengan sifatnya yang maha pengasih tanpa pilih kasih. Dan Allah menyatakan di dalam firman-Nya, "Innallaha la yuzlimu an-nasa syai'an, walakinnan nasa anfusahum yadhlimun." Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itu sendirilah yang menganiaya dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memberikan contoh dalam kehidupan manusia ini untuk dijadikan ibrah dan pelajaran
Bagi orang-orang yang mensyukuri karunia Allah dan orang-orang yang mengingkari nikmat dan karunia Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Saba, kisah tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan nikmat dan anugerah yang begitu melimpah. Yang keduanya diberikan pangkat kenabian dan kekuasaan berupa kerajaan yang sangat besar dan kuat, yang bala tentaranya begitu banyak, terdiri dari bangsa jin, manusia, dan burung-burung. Dan tidak ada kerajaan yang lebih kuat dan lebih besar sebelum dan sesudahnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Akan tetapi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena perintah Allah kepada keluarga Daud, "I'malu ala Dawud syukran." Bekerjalah wahai keluarga Daud dan bersyukurlah kepada Allah. Itulah yang diminta Allah. Bersyukur atas segala nikmat Allah. Sehingga Allah berikan karunia, nikmat dan anugerahnya yang melimpah-limpah. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang mengingkari, mengkufuri nikmat Allah, Allah berikan contoh dalam kehidupan manusia, dalam kisahnya, masih di dalam surat Saba, yaitu tentang negeri Saba. Negeri Saba adalah negeri yang begitu subur, makmur, rohinawi, tidak kekurangan satu apapun. Karena begitu suburnya, sehingga banyak menghasilkan hasil tanaman dari pertanian dan hasil buah-buahan. Sehingga negeri itu begitu suburnya, disebutkan di dalam Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yaitu negeri yang baik di bawah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dasar manusia tidak lagi mau berterima kasih kepada yang memberikan nikmat. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, "Innal insana li rabbih lakanut." Sesungguhnya manusia sangat tidak berterima kasih kepada Tuhan. Itulah pernyataan Allah. Sehingga negeri Saba dan penduduknya yang tadinya begitu subur, makmur, tidak kekurangan satu apapun, karena penduduknya sudah terlena dan dengan kenikmatan dunia, lupa untuk bersyukur kepada Allah. Justru segala kenikmatan yang ada dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Banyak melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, dan ketidakadilan. Sehingga Allah turunkan azab bagi mereka dengan jebolnya bangunan, bendungan yang mereka bangun sendiri. Yaitu sehingga mengakibatkan banjir besar yang mengporak-porandakan negeri Saba. Tanah yang tadinya subur makmur menjadi kering kerontang, tandus sebagaimana padang pasir yang tidak dapat ditanami pohon apapun kecuali pohon yang berduri dan buahnya pun pahit. Jangankan manusia, hewan pun tidak lagi mau memakannya. Itulah Allah berikan gambaran di dalam kisahnya tentang orang-orang terdahulu agar dijadikan ibrah dan pelajaran. Karena semua itu adalah merupakan sunatullah yang akan berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Barang siapa yang senantiasa bersyukur kepada Allah akan diberikan tambahan syukurnya, dan barang siapa yang mengingkari, mengkufuri nikmat Allah, maka Allah akan menurunkan azabnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, walaupun termasuk dari kelompok yang sedikit. Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Wa ibadiyas syakur." Dan sedikit semua qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari golongan-golongan hambaku yang mau bersyukur. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارفعنا البلاء والوباء والغلاء والشدائد والسيوف المختلفة والفحشاء والمنكر والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله صفوفكم بين تصفية الصفوف من تمام الصلاة sofnya luruskan dan rapatkan untuk kesempurnaan sholat kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا
جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات وتجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.